Mari kita buka firman Tuhan di kitab Kejadian pasal 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Kita harus ingat, iblis tidak maha tahu, tapi iblis suka mencari tahu. Iblis suka mengorek-ngorek informasi atau hal-hal penting tentang diri kita. Iblis suka mencari tahu hal-hal apa saja yang bisa membuat kita gagal dalam melakukan perintah atau kehendak Tuhan dalam diri kita. Kita belajar dari Hawa. Bagaimana Hawa begitu mudah terpancing oleh pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh ular. Kita harus menyadari bagaimana cara kerja iblis bisa memakai wadah apa saja, termasuk binatang dan manusia. Pada saat Tuhan Allah memberikan perintah kepada Adam agar jangan memakan buah yang ada di tengah-tengah taman itu, iblis tidak ada di situ. Perintah Tuhan tersebut diteruskan Adam kepada Hawa istrinya. Tidak ada ular di situ. Tidak ada ular yang mendengar percakapan antara Tuhan dan Adam. Namun, ketika iblis memakai wadah ular yang bisa mendekati Hawa dan berkomunikasi dengan Hawa, maka iblis tahu apa yang bisa membuat manusia gagal melakukan perintah Tuhan dan akhirnya mengalami kematian. Jangan sembarangan menceritakan hal-hal pribadi tentang diri kita kepada orang lain, apalagi orang yang baru kita kenal. Jangan sembarang membagikan visi misi yang Tuhan berikan kepada kita kepada banyak orang. Karena mungkin di antara mereka ada utusan iblis. Jangan sembarangan memberitahu rahasia-rahasia yang Tuhan berikan, termasuk pewahyuan, mimpi atau penglihatan kepada orang lain, meski dia adalah hamba Tuhan. Kita harus berdoa agar apa yang kita ceritakan adalah benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan kepada orang yang tepat. Iblis bisa ada di mana-mana, tapi iblis bukan maha hadir. Iblis bisa memakai wadah apa saja, termasuk binatang dan manusia. Bahkan iblis bisa ada dalam gereja. Dan bisa juga ada di atas mimbar gereja. Iblis bisa berbisik ke telinga hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu menyampaikan apa yang iblis bisikan ke telinganya, bukan apa yang Tuhan ingin ia sampaikan. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan yang membuat jemaat lebih bergantung kepada dirinya daripada bergantung kepada Tuhan, harus hati-hati. Kalau ada hamba Tuhan yang berkata, jemaat tidak perlu baca Alkitab tiap hari, yang penting tiap minggu datang ke gereja dan memberikan persembahan, kita harus hati-hati. Jangan sampai apa yang disampaikan hamba Tuhan yang di atas mimbar itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita menerima mentah-mentah apa yang disampaikan oleh utusan iblis tersebut yang menyerupai hamba Tuhan. Kita harus hati-hati. Kita harus berdoa agar memiliki kepekaan. Apakah yang disampaikan di atas mimbar adalah suara Tuhan atau bukan? Zaman sekarang banyak penyesat
iblis bisa memakai hamba-hamba Tuhan yang berbicara di atas mimbar. Kita harus berdoa sungguh-sungguh dan menyaring setiap firman Tuhan yang kita dengar. Apakah ini benar-benar dari Tuhan atau bukan dari Tuhan? Kita harus menyadari bahwa cara kerja iblis begitu licik. Iblis memiliki tipu daya. Jangan pernah kita mengkultuskan hamba Tuhan atau mengagungkan hamba Tuhan melebihi Tuhan Yesus. Hati-hati. Hamba Tuhan sehebat apapun bisa dikendalikan oleh iblis kalau ia tidak menjaga hati, kalau ia membuka celah untuk iblis berpijak dan menguasai dirinya. Sehingga apa yang ia sampaikan bukan lagi berasal dari Tuhan, tapi berasal dari keinginan iblis. Kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa pernikahan sesama jenis adalah dibenarkan Tuhan, itu berarti bukan dari Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan kita tidak perlu menyangkal diri dan memikul salib karena kita sudah diselamatkan, itu bukan dari Tuhan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan bukan dari Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Itu yang harus kita perhatikan. Firman Tuhan adalah senjata kita. Iblis tidak takut kalau kita rajin ke gereja tiap hari Minggu. Iblis tidak takut kalau kita sering memberikan persembahan atau perpuluhan. Tapi iblis takut saat kita sering membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan pagi, siang, malam, dan melakukan firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan adalah pedang roh yang akan membuat kita mengalahkan iblis.